kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis tentang masalah kunut witir. Di depan Anda ini adalah sejarah Syajaratul Isnad atau pohon isnad tentang hadis kunut witir. Perlu Anda ketahui, hadis kunut witir ini diriwayatkan oleh banyak sahabat. Di antaranya diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, dan diriwayatkan oleh Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Ada 5 sahabat yang meriwayatkan hadis tentang kunut witir. Tapi yang paling masyhur adalah hadis yang datang dari jalur Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Pada kesempatan ini kita akan membahas hadis Hasan bin Ali tentang pembahasan kunut witir. Kata Hasan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam du'aan aquluhun kalimatan aquluhunna fil witr." Kata Hasan bin Ali, Nabi SAW mengajarkan sebuah doa, sebuah kalimat yang aku ucapkan di waktu witir, yaitu Allahumma hdini fi man hadait, sampai selesai. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Hasan bin Ali. Diriwayatkan dari Hasan bin Ali 3 orang muridnya. Yang pertama ada Abdullah bin Ali, kemudian ada Abu Al-Hawra, kemudian ada Aisyah radhiyallahu, ada diriwayatkan oleh Aisyah. Kita mulai dari Abdullah bin Ali. Para ulama rahimallahu ta'ala mengatakan Abdullah bin Ali ini, kata para ulama, tidak diketahui siapa dia. Kalau seandainya dikatakan ini adalah Abdullah bin Ali, adalah cucunya dari Hasan bin Ali, maka kata para ulama Abdullah bin Ali ini tidak mendengar dari kakeknya ini yang datang dari pihak ibunya. Maka kata para ulama sanad ini terputus sebagaimana dikatakan oleh Zubair ibnu Bakkar, sehingga dikatakan riwayat ini adalah riwayat yang terputus sanadnya. Kemudian hadis ini juga riwayat Hasan diriwayatkan oleh Abu Al-Hawra. Abu Al-Hawra ini Anda perhatikan di sini diriwayatkan oleh 2 muridnya. Pertama diriwayatkan oleh Buraid bin Abi Maryam, dan diriwayatkan yang kedua oleh Abu Yazid Az-Zarrat. Kita mulai dari riwayat Buraid bin Abi Maryam. Buraid bin Abi Maryam ada banyak murid yang meriwayatkan. Ada Al-Ala bin Saleh, ada meriwayatkan Yunus, ada meriwayatkan Abu Ishaq As-Sabi'i, ada meriwayatkan Syu'bah, ada meriwayatkan Al-Hasan bin Ubaidillah. Anda perhatikan 3 riwayat ini, riwayat Al-Ala bin Saleh, kemudian Yunus, kemudian Abu Ishaq. 3 riwayat ini meriwayatkan dari Buraid tentang masalah bahwasanya Nabi mengajarkan doa kunut witir kepada Hasan bin Ali. Adapun riwayat Syu'bah dan riwayat Hasan bin Ubaidillah, di 2 riwayat ini tidak menyebutkan bahwasanya Nabi mengajarkan kunut witir. Artinya Nabi cuma hanya sekedar mengajarkan doa, tidak mengajarkan tentang masalah kunut witir. Kalau kita bedah satu persatu, pertama riwayat Al-Ala bin Saleh. Al-Ala bin Saleh ini riwayatnya kata para ulama rahimahullahu taala, riwayatnya di sebagian para ulama menghasankan riwayat ini. Kemudian riwayat Yunus, para ulama rahimallahu taala mengatakan riwayat Yunus ini ada, kata para ulama, riwayat yang keliru. Kenapa? Karena Yunus dikatakan oleh para ulama muttarib. Muttarib itu dia tidak konsisten dalam periwayatan. Kadang Yunus meriwayatkan seperti ini, kadang Yunus meriwayatkan dari Abu Ishaq, sehingga dia tidak konsisten, sehingga dikatakan riwayatnya adalah riwayat yang muttarib, riwayat yang lemah. Adapun riwayat Abu Ishaq, kata para ulama rahimallahu taala, riwayat Abu Ishaq As-Sabi'i ini riwayat juga riwayat yang lemah. Kenapa? Karena Abu Ishaq di sini mudallis. Mudallis itu dia tidak boleh meriwayatkan hadis kecuali dengan kata haddatsana, diceritakan, atau sami'tu. Tetapi di sini dia meriwayatkan dengan kalimat an, sehingga hadis ini dikatakan hadis yang lemah. Terlebih lagi Abu Ishaq menyelisih Syu'bah. Syu'bah ini orang yang sangat kuat hafalannya. Syu'bah ketika meriwayatkan hadis ini tidak menyebutkan kunut witir. Oleh karena itu kata para ulama riwayat Abu Ishaq ini juga riwayat yang keliru. Sehingga yang benar adalah ada riwayat Ala dan ada riwayat Syu'bah. 2 riwayat ini bertentangan. Riwayat mana yang benar? Maka yang kuat adalah riwayat Syu'bah. Kenapa? Karena Syu'bah ini lebih kuat hafalannya daripada Ala bin Saleh ini. Adapun riwayat Hasan bin Ubaidillah ini seperti riwayat Syu'bah, tapi di dalam sanadnya terdapat kelemahan. Sehingga yang benar di sini adalah riwayat Syu'bah tidak menyebutkan kunut di waktu witir. Kemudian datang lagi dari jalur Abu Yazid Az-Zarrat. Abu Yazid Az-Zarrat diriwayatkan oleh Rabi bin Sahal. Anda perhatikan di dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Rabi bin Sahal. Rabi bin Sahal ini dikatakan oleh para ulama munkarul hadis, sebagaimana dikatakan oleh Abu Zur Ar-Razi, sehingga jalur ini pun jalur yang lemah, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Karena kalau rawi itu munkarul hadis, maka sanadnya adalah sanad yang sangat lemah. Kemudian datang dari jalur Aisyah. Jalur Aisyah ini datang diriwayatkan dari Urwah, dari Hisham,
kemudian diriwayatkan dari Musa bin Uqbah. Riwayat ini juga riwayat yang keliru. Riwayat ini menyebutkan tentang kunut witir, tapi riwayat ini riwayat keliru. Kenapa? Karena di sini Musa bin Uqbah, kata para ulama, muttarib. Muttarib itu artinya dia tidak konsisten dalam periwayatan. Kadang dia meriwayatkan hadis semacam ini, kadang Musa bin Uqbah meriwayatkan hadis dari jalur Abu Ishaq, kadang dia meriwayatkan hadis dari jalur Abu Ishaq. Kalau ada rawi semacam ini mudah periwayatannya, maka riwayatnya tidak bisa diterima. Oleh karena itu sebetulnya hadis Hasan bin Ali ini yang benar datang dari jalur Syu'bah, meriwayatkan dari Buraid, meriwayatkan dari Abu Hawra, meriwayatkan dari Abi Hasan, meriwayatkan kepada Nabi, tidak menyebutkan doa di waktu kunut witir. Sehingga wallahu alam hadis tentang kunut witir semuanya adalah hadis yang lemah. Makanya kata Imam Ahmad, tidak ada satupun hadis yang sahih tentang masalah kunut witir. Sebab itu pula Syu'bah ketika memberikan hadis ini belum mengingkari kunut witir, kata beliau tidak ada kunut witir. Hal serupa juga dinukil oleh Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Kalau kita mengetahui bahwasanya tidak ada hadis yang sahih tentang masalah kunut witir, maka dari sisi fikih para ulama khilaf. Ya, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Kalau bisa kita klasifikasikan dua pendapat. Jumhur ulama rahimallahu taala menganjurkan kunut witir, kunut di waktu salat witir. Sebagian madhab seperti madhab Maliki mengatakan tidak dianjurkan kunut witir. Khilaf ulama ini bermuara pada hadis ini, ya. Bagi yang mensahihkan hadis, mereka otomatis menganjurkan kunut di waktu witir. Bagi yang tidak mensahihkan hadis ini, melemahkan hadis ini, maka mereka mengatakan tidak ada kunut witir sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik. Wallahu alam, dan ini merupakan perkara khilaf di kalangan para ulama rahimallahu taala. Tapi saya pribadi memandang hadisnya adalah hadis yang lemah, semua riwayat yang berkaitan tentang masalah kunut witir. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.